Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Tommy. Kali ini saya nggak jalan, ngebut, nggak jalan-jalan ya. Tapi mau lagi di bengkel nih, mau coba ganti bearing roda depan karena memang ada suara apa ya, krenyet. Nah, terus dia agak sedikit goyang ke kanan, jadi habis ban itu sebelah sedikit gitu. Nah, kemarin sempat diperiksa gitu, saya pikir itu dari shock breaker ya, karena saya pakai upside down, saya pikir dari shock breaker, ternyata itu ada bearing yang ya harus diganti gitu. Dan ini udah 3 tahun sih memang layak diganti. Akhirnya saya coba mau ganti. Nah, ini motor saya. Jadi nah ini diganti. Ini ada bunyi karena agak perat lah, orang Sunda bilang agak perat, dan itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ada sedikit oleng, apalagi ketika dipakai nikung, nah ini boleh jadi pengaruh dari sini. Dia juga ban ya, ini ban baru. Nah, kemarin itu ini habis belah, jadi saya teriak ganti ini. Lalu kita pastikan semuanya baik-baik aja, dan ini juga akhirnya ya saya coba ganti orinya, bukan tadi karena ini bermasalah. Nah, ini jadi tidak seimbang, dan itu yang bikin agak banyak. Oke. Nah, saya udah ada di bengkel nih sekarang, lagi nunggu. Nanti kita lanjut ya. Oh, bearingnya kayak gimana bearingnya? Nah, ini bearingnya. Saya coba. Nah, ini dia. Ini ya bearingnya. Bearingnya pakai ukuran yang dengan kode 6302. Nanti seperti apa 6302 nanti saya kasih tahu lah deskripsinya atau penjelasannya. Ukuran ini tuh kayak gimana. Nah, mereknya bebas sebetulnya sih, enggak ini, cuma saya ini pakai yang Koyo ya. Kadang-kadang kalau orang-orang juga bilang ada yang NTN, ada yang Daytona dan lain-lain, tapi yang paling penting adalah ukuran nih, ukuran ini nih. Ukuran ini paling penting. Beda sedikit aja 0, sekian mili ini bisa berpengaruh. Ini ya, kodenya 6302 tuh, yang ZZ. Nah, ZZ ini adalah tutup ini buatan dari besi, ada yang RS itu ya, dari rubber, dari karet, ada yang jasnya cuma satu gitu. Nah, ini saya pakai yang 2, ada yang nggak pakai tutup, jadi kelihatan bola-bola di dalamnya gitu ya. Oke, nanti kita lanjut ya, gimana cara pasangnya. Oke. Jadi gimana, bearing ini kenapa nih? Bearingnya ini agak bermasalah bagian kiri, jadi bisa berpengaruh ke suspensi depan, terus ban. Nah, makanya pas pengereman juga agak oleng sedikit gitu. Pengaruhnya dari bearing yang rusak. Kayak gitu aja. Sekarang mau penggantian bearing roda depan. Oke. Ukurannya berapa? Ini ukuran bearingnya 203 buat roda belakang, buat motornya juga 250. Kalau yang lain sama nggak? Kalau yang lain beda sih, beda-beda. Jadi gimana ukuran lingkaran jalan dan ukuran lingkaran ini buat as ini yang kelihatan kan ini beda. Oh ya, ini ya 6302 Ya. Oh iya, tapi dia ini bawaannya pakai bukan ZZ ya, apa RS ya? Iya, ada rubber, ya, ada RS. Beda sama yang ini Yang besi ya. Dan ini jadi kesini. ininya besi. Nah, nanti bisa dilihat lah bedanya nanti yang ini seperti karet. Tapi yang paling penting apa?
ukurannya ya, Kang, ya. 6302 ini kode ini tuh harus benar-benar tepat ya. Dan ini poin yang penting ya. Yang paling penting ya, nggak apa-apa, lanjut, lanjut. Oke, siap. Ini paling penting karena ini juga keamanan. Jadi sekali lagi kodenya itu 6302. Nah kalau untuk bawaannya ini tadi ya bearing atau lahar lah orang kita bilang mah. Bearing ini yang aslinya Patagonia Eagle 250 ini dia tipenya yang RS. Nah, artinya si sealnya itu si penahan ini bukan besi. Nah kalau ini kan jet nih aluminium ya, besi ya. Oh ini karet. Nah itu bedanya. Makanya saya ganti pakai besi, mungkin jauh lebih baik mungkin. Karena kan kalau karet itu kadang-kadang cerdas. Dia apa? Kayak ban kan ada luarsanya ya, karena dia buatnya dari karet. Jadi usianya tuh sekian tahun, nah dia akan regas kayak gitu, mengeras dan lain sebagainya. Itu pengaruh. Nah, ini bearing yang saya beli ini ukuran sama 6302. Nanti spesifikasinya mungkin saya taruh ya di keterangannya di deskripsi, bisa baca bearingnya apa saja, ukurannya berapa milimeter, diameter leher ini itu berapa milimeter, nanti bisa dibaca ya. Kita lanjut. Jadi nah ini bawaan originalnya ya. Kelihatan ya modenya di situ 6302 RS, artinya dia pakai karet nih, bukan pakai besi. Nah, ini berusaha agak susah karena celah-celah ini speed banget ya, Ajang ya. Ya tuh. Nah ini bedanya nih. Kalau nah ini di sini ada tulisan, mudah-mudahan kelihatan ya. 6302 RS. Nah kalau yang ini, nah, yang saya baru ganti nih, mau ganti, nah ini tulisannya. Ini benar kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan lah. 6302 ZZ. Nah kodenya itu kalau RS tuh ini karet nih, ini dalam ini ya. Ini karet. Nah ini karetnya udah keras, udah regas. Nah ini pakai besi. Oke, kita lanjut. Nah ini dalamannya yang tadi ya, yang RS. Jadi setelah dicoba diputar-putar tadi dengan masukin jari gini nih. Nah tapi jangan jorang. Kita putar ada gerak, dia nggak lancar gitu. Jadi ada jadi kayak ada ganjelan gitu. Nah artinya memang ada sesuatu gitu. Dia udah rapat mungkin ya. Pengaruhnya apa? Bisa banyak ya, Ajang ya. Bisa banyak. Nah, termasuk mungkin dari kualitas karet dan lain sebagainya karena udah berumur ya. Ini udah lama juga, hampir 3 tahun, udah 3 tahun. Nah si lahar dan dalamnya ini, perang ini bisa aus juga. Oke. Kena karat, yang kayak gini kan tuh. Bisa juga ini nih. Coba deketin ke Perputarannya dia nggak lancar. Gerak. Ini ya, tuh dalamnya tadi. Nah, jadi jangan lupa tadi ya di posnya pakai grease. Dipakai grease-nya. Jangan lupa. Terus tadi ada ukuran yang harus diperhatiin juga, jangan sampai terbalik. Itu ada yang posisi bosnya itu, posisi ini itu ada yang panjang,
Ada yang pendek. Jadi posisi yang pendek itu di mana? Di bawah. Yang pendek. panjang yang bagian. Yang pendeknya di bawah, panjangnya di bagian atasnya yang dekat ini cakram ya. Jangan lupa ini. Ini hati-hati nih kalau lupa nih, waduh, repot nanti. Ini intinya mah ini sebetulnya ada usianya nggak sih, Ajak? Kalau usia sih sebenarnya mah nggak ada. Hmm. Cuman kalau kita sering kena polusi tidur atau kena lubang, nah sering rusak karena gesekan-gesekan di dalam ini. Oke. Kalau kalau jalanan jelek bannya. Nah, ada jelek. Ini kedua pelet juga ngaruh kalau perjalanan jelek. Seringnya rusak di sini, otomatis ke pelet juga ke oleng. Nah, itu pengaruhnya kalau misalnya kayak tadi nih kayak ini. Jadi apa? Oleng ke kanan atau ke kiri. Ya bisa terjadi misalkan yang rusak sebagian kanan nih, bahannya yang kanan. Bisa oleng juga pas kita pengereman, jadi nggak seimbang. Jadi ngerem tuh nggak lurus itu kadang-kadang Ya, juga begitu ya, ya. nggak kicau gitu ya, kayak nggak kicau. Sudah nama nggak gibek gitu Nah, kan. ibak ya, oke. Oleng ke kiri atau ke kanan. Dan itu bukan hanya pengaruh dari ban atau pelek gitu ya, karena Iya. satu bisa dari sini, bisa dari pelek, bisa dari ban ya. Iya. Nah, tiga kemungkinan. Tapi kalau misalnya ban sama pelek aman-aman aja, artinya kemungkinan besar dari sini. Dari bearing ini. Atau mungkin juga dari shock mungkin ya. Stok juga bisa berpengaruh. Nah, jadi ada 4 lah, ada 4 mungkin ya. Pertama, kalau misalnya oleng kanan kiri itu satu mungkin dari shocknya. Kalau misalnya teleskoptik atau upside down itu mungkin ada kebocoran, ada rembes dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya upside down itu mungkin si apa namanya ukuran olinya nggak Ukuran seimbang. Nah, ini kan yang saya tahu tuh koreksi aja kalau salah ya. Itu biasanya kalau yang bawaannya itu kalau nggak salah 250 mili ya. Iya. Nah kalau yang aftermarket itu biasanya apalagi nih upside down ya itu 300 mili gitu, 300 mili. Nah ini kalau misalnya sebelahnya 250 atau 300 terus yang di sebelahnya kurang, nah itu pengaruh tadi Pengaruh ya. juga. Bakal oleng. Ya. Nah yang kedua tadi ini bearing. Dari bearing ininya. Nah, bearing ini nih ini juga sangat Berpengaruh berpengaruh gede gini. Jadi kalau kerasa oleng apa segala macam segera deteksi dini. Asik. Bawa ke dokter gitu ya, ke bengkel. Coba periksa semuanya gitu. Bila perlu. Kalau masih bagus ternyata mungkin ada penyakitnya lagi yang lain. Pelek. Karena kan kita kalau misalnya yang suka touring ini ajang ya kan apa kadang-kadang jalan di luar daerah juga Iya. butut ya. Iya, Nggak iya, nemu apa jalan nggak selamanya nemu di jalan bagus tapi kadang-kadang butut gitu jalan. Nah itu tuh jeglak, jegluk. Itu sangat mempengaruhi. Kalau yang kualitas bearingnya ini butut gitu ya, itu pasti mungkin dari 7 pelor yang ada di dalamnya itu mungkin bisa aja ada yang lepas gitu Iya. ya. Nah itu teh pengaruh pisan ya. Pengaruh juga. Nah itu. Nah, yang berikutnya mungkin ban. Jadi ada 4 poin tadi ini bearing ya. Jadi pelek sama ban itu biasanya yang harus dideteksi gitu. Nah ini kalau udah kayak gini gimana nih aja? Ya paling Tinggal pasang aja ya. Tinggal pasang aja kalau ini mah. Nah, tinggal pasang aja, cuma pasti dicek lagi lah Ya, semua ya. cek termasuk Ukuran-ukuran ini kan beda 0, sekian mili aja. Berpengaruh juga. Jadi pastiin lagi untuk kalian pengguna PE Patagonia Eagle 250 itu ukuran bearingnya ya, ukuran laher ini, ukuran laher ini itu yang cari yang kodenya itu yang 6302. Nah, kalau merek terserah lah mau apa aja. Kalau saya sih pakai ini nih saya pakai Koyo nih kayak salon pas. Nah ini kayak Koyo di Jepang tuh ya. Yang bagus yang Jepang sih. Nah bagus yang Jepang atau mungkin juga bisa dari produknya Astra atau ada NTN ya, NTN atau Daytona atau apapun lah itu merek nggak masalah. Yang paling penting ukuran sekali lagi 6302 ini saya pakai jet, kemudian ada yang RS, ada yang LLU dan lain sebagainya. Itu tuh punya apa ya keterangan sendiri ya. Tadi kan saya bilang kalau jet itu berarti dia double besi ini nih. Ini kan nah ini RS nih. Kalau RS ini dia karet. Dia dari bahannya dari karet. Nah, kalau yang jet itu tadi besi. Nah, itu. Kemudian yang LLU, nah itu nanti silakan cari tahu sendiri lah. Cuma yang jelas sekali lagi 6302. Nah, ini tuh sebetulnya ada beberapa merek motor lain juga yang bearingnya atau lahernya itu yang pakai 6302 ya. Setahu saya tuh Friction dia pakai ini. Kemudian juga Scorpio ya.
dia pakai ini juga ukurannya untuk yang depan. Nah kalau yang belakang beda ya, jadi kalau yang depan kan ada 2, kalau depan tuh ada ke belakang tuh ada 3 ya, sama gear. Nah dia jadi selain dia as roda aja ini gitu, dia di gear juga ada. Ukurannya berapa kalau yang belakang? PE. Kalau yang belakang PE Pakai kode yang mana tuh? pakai kode yang 6. Yang jelas kode depannya 6 tetap ya? Iya 6. Oke, pasti dia lebih besar dong? Dia lebih besar. Oke. Sip, nah itu ini tinggal masang doang nih, udah selesai ya. Jadi ada hal-hal lain mungkin nanti bisa nanyain lah di kolom-kolom komentar. Kenapa saya pasang ini? Karena ini kalau dibiarkan semakin lama bahaya juga sih sebetulnya, karena akan pengaruh ke ini ya, master rem dan lain sebagainya. Kadang kan oleng tuh, kadang-kadang kalau di rem tuh tadi kata Jajang dia suka ngegehol gitu ya, oleng. Jadi si cakram itu tidak menjepit sempurna gitu, nggak berbarengan. Kadang-kadang satu sebelah kiri atau kanan itu kan ya, jadi kayak yang ngegehol gitu lah. Di rem tuh bukannya gitu, tapi malah, nah itu pengaruhnya salah satunya. Artinya sangat penting sebelum kita bicara ban, pelek, ini yang paling utama. Karena dia sumbu perputaran rodanya itu ada di sini. Jadi harus dijaga dengan baik, dan ya kalau merah sih terserah lah apa aja. Dan pastikan sekali lagi ukuran atau kode yang digunakan itu harus sama pengaruhnya. Karena ini si diameter lehernya ini ya aja yang paling penting. Lebih sekian mili dia nggak enak, pasti kurang sekian mili apalagi kan gitu. Jadi udah selesai itu ya, diganti bearingnya. Sebentar, ini kok kayaknya ketinggian. Nah, turunin dulu. Oke, jadi udah diganti bearingnya, dan sejauh ini good gitu ya. Oke. Jadi kalau ada catatan lagi nggak tuh? Bentar, pelek atau apa? Ada sedikit dari pelek bagian sini agak oleng dikit. Mungkin karena sering kena lubang. Oh ya, ini dulu kan gitu ya. Ya, ini mah tinggal di setel aja peleknya. Nah kalau ini sendiri, Kalau laharnya sekarang aman. Ada lagi. Nah itu, jadi kayaknya pelek pun sedikit harus ada di setel. Kayaknya ini bekas kemarin deh waktu terakhir, karena memang kita lewat ada beberapa jalan jelek ya, itu kan video saya bisa dilihat lah itu daerah Singajaya. Aduh ampun, ranjau-ranjaunya mengerikan. Kita lagi enak ngegas, tiba-tiba bayangin aja nanjak. Nah lagi posisi nanjak kan itu kan harus digas ya, tiba-tiba jalan jelek atau ada polisi tidur ya, duak gitu kan, menghantam jadinya. Tapi oke lah. Jadi intinya gini, tadi sekali lagi ya, bearing ini atau lahar ini menjadi bagian dari nyawanya motor kita ya, mau yang depan mau yang belakang. Karena lahar ini ya penting untuk dirawat, dipastikan, dicek. Jadi kalau muter, apalagi kalau touring-touring jauh dengan kontur atau geometrik jalan di Indonesia dengan tipikalnya yang seperti itu ya, kita sulit memprediksi di jalanan itu nggak selamanya ketemu jalan mulus gitu. Jadi pastikan gitu, cek. Entah itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, coba dengan sendirinya diputar, kemudian dengarkan. Kalau ada suara-suara aneh ini patut dicurigai. Nah, ketika terdeteksi ada suara-suara aneh itu segera cari tahu dari mana sumber suaranya itu. Nah, kalau untuk yang depan tadi kan ya ada 4 poin tuh, ada 4 kemungkinan lah. 1, shockbreaker, 2, pelek, 3, ban, yang terakhir adalah bearing atau lahar. Di 4 komponen ini yang biasanya jadi sumber penyakit motor agak oleng dan lain sebagainya begitu. Jadi poinnya sekali lagi cek. Nah untuk bearing sekali lagi untuk Patagonian Eagle 250 cc ini kodenya atau ukurannya itu pakai yang 6302. Nah mau yang RS
mau yang jet, mau yang LLU, itu terserah bebas. Cuma yang penting tadi 6302 kodenya itu paling penting karena dia ukuran lehernya si as rodanya ya. Itu yang paling penting. Ya kayaknya itu dulu ya sementara video kali ini saya masih di bengkel nih karena udah beres. Nah ini Kang Gijan, Kang Gijan apa nama ininya channelnya? Oh, kalau saya channelnya di bagian mancing, Byway Fishing Channel. Oke. Jadi nanti kalau ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan bisa langsung tulis di komen aja, nanti kita berkonsultasi dan Kang Jajan juga bakal bantu ngejawab ya. Oke, sementara itu ya video kali ini. Terima kasih yang udah mau nonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.